Oke, kali ini kita akan menyelami kisah salah satu pemikir paling luar biasa dari zaman keemasan Islam, Al-Kindi, seorang pemecah kode jenius yang berhasil menyatukan dunia sains dan iman. Coba deh bayangin sejenak. Anda diminta untuk membela filsafat di hadapan orang-orang yang paling taat. Dan di saat yang sama, Anda juga harus membela iman di hadapan para pemikir yang paling skeptis. Gimana? Kedengarannya seperti misi yang mustahil kan? Berat banget tantangannya. Tapi, percaya atau enggak, 1200 tahun yang lalu, ada satu orang yang bukan cuma berani menghadapi dilema ini, dia benar-benar terjun langsung ke tengah-tengah perang ide tersebut. Dan senjatanya bukan pedang, tapi logika, data, dan sebuah keberanian intelektual yang langka banget. Oke, mari kita kenalan lebih jauh. Siapa sih pahlawan intelektual kita ini? Dia adalah sang filsuf dari Baghdad, Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Nah, untuk benar-benar kenal sama Al-Kindi, kita harus teleportasi dulu nih ke dunianya. Bayangin kota Baghdad di abad ke-9. Ini bukan sekedar kota besar, tapi ini adalah pusat gravitasinya dunia intelektual. Dan di jantung kota itu, ada yang namanya Baitul Hikmah, atau Rumah Kebijaksanaan. Sebuah proyek raksasa untuk menerjemahkan semua ilmu pengetahuan penting dari seluruh dunia. Al-Kindi, dia bukan cuma penonton, dia adalah salah satu motor penggeraknya, sampai-sampai dijuluki filsuf bangsa Arab. Dan kalau kita ngomongin soal produktivitas, wah ini sih levelnya udah beda. Kita bicara soal lebih dari 260 karya tulis. Dan topiknya, apa aja ada. Matematika, musik, kedokteran, sebut aja. Jangkauan pengetahuannya itu benar-benar luas banget. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling krusial. Gimana sih caranya Al-Kindi menjembatani jurang yang kelihatannya mustahil untuk dilewati ini? Jurang antara sains dan agama, antara akal dan wahyu. Jadi di masanya itu ada dua kubu ekstrim yang ya saling serang. Di satu sisi ada kubu agamawan yang bilang, wah filsafat Yunani ini bahaya, ini racun buat iman. Terus di sisi lain ada kubu skeptis yang bilang, agama ini nih yang bikin kita nggak maju-maju, yang menghalangi akal sehat. Terus, apa dong jawaban Al-Kindi di tengah-tengah perang ide ini? Jawabannya simple tapi ngena banget. Menurut dia, akal dan wahyu itu nggak mungkin bertentangan. Kenapa? Karena sumbernya sama, yaitu Tuhan. Seperti yang tertulis di sini, kebenaran ya tetap kebenaran, nggak peduli datangnya dari mana. Nah, ini bagian yang menurut saya paling jenius dari Al-Kindi. Coba deh lihat definisinya tentang filsafat. Perhatiin bagian akhirnya. Menurut kesanggupan manusia. 3 kata ini kuncinya. Ini tuh kayak semacam rem pengaman. Rem biar kita nggak sombong secara intelektual. Biar kita nggak merasa akal kita ini super hebat dan bisa tahu segalanya. Dan Al-Kindi ini bukan tipe filsuf menara gading yang cuma teori aja. Enggak, dia benar-benar mempraktekkan filosofinya dan hasilnya adalah penemuan-penemuan ilmiah yang revolusioner. Baginya mempelajari alam semesta lewat sains itu bukan sekedar rasa ingin tahu, tapi itu adalah sebuah bentuk ibadah untuk lebih mengenal Sang Pencipta. Salah satu gebrakan terbesarnya ada di bidang kriptografi. Beneran, dia yang menemukan metode yang sekarang kita kenal sebagai analisis frekuensi. Idenya tuh simple tapi gila, brilian banget. Setiap bahasa kan punya huruf yang lebih sering muncul dari yang lain. Nah, untuk pecahin kode, kita tinggal hitung simbol mana yang paling sering ada di pesan rahasia, terus cocokin deh sama huruf yang paling umum di bahasa itu. Dan, boom, kodenya mulai kebuka. Inilah dasar dari semua ilmu pemecahan kode modern. Terus, di bidang optik, dia bikin gebrakan lagi. Dia berani mengganggu teori dari seorang legenda, Euclid. Teori lama kan bilang kalau mata kita itu memancarkan sinar untuk melihat. Al-Kindi datang dan bilang, tunggu dulu, kayaknya kebalik deh. Justru, mata kita itu menerima cahaya dari objek. Ide yang kelihatannya simpel, tapi ini mengubah total cara kita memahami penglihatan dan jadi fondasi buat ilmuwan hebat kayak Ibnu Al-Haytham. Dan polanya sama terus, bahkan sampai ke dunia kedokteran. Coba bayangin, dulu dosis obat itu seringnya ya berdasarkan katanya aja, berdasarkan tradisi turun-temurun. Al-Kindi nggak terima. Dia bilang, ini harus pakai matematika. Dosis itu harus dihitung dengan presisi, berdasarkan kekuatan bahan aktifnya. Keren kan? Dimanapun dia melihat, dia selalu mencari aturan yang jelas dan bisa dibuktikan. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kalau Al-Kindi sehebat ini, kok namanya jarang banget kita dengar di sekolah? Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit tragis. Coba kita lihat lini masanya.
Awalnya, karirnya melesat banget di bawah khalifah yang memang cinta ilmu pengetahuan. Tapi sekitar tahun 850, situasi politik berubah total. Khalifah baru yang lebih konservatif, Al-Mutawakkil, naik tahta. Dan nasib Al-Kindi jadi buruk. Dia dianiaya dan perpustakaan pribadinya disita. Pukulan kedua, dan ini yang fatal, datang berabad-abad kemudian. Waktu karya-karya hebat dari dunia Arab diterjemahkan massal ke bahasa Latin untuk Eropa, entah kenapa banyak banget karya kunci Al-Kindi yang terlewatkan. Akibatnya, namanya seolah hilang dari buku sejarah sains yang kita kenal. Oke, semua ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Jadi, apa gunanya kita ngobrolin kisah hidup orang dari 1200 tahun yang lalu? Kenapa ini penting buat kita sekarang? Coba deh, ingat-ingat lagi pelajaran sejarah kita. Newton, Galileo, Darwin, kita hafal di luar kepala kan? Tapi Al-Kindi kayaknya hampir nggak pernah disebut. Dan ini bukan karena kontribusinya kecil loh, sama sekali bukan. Ini lebih karena cerita sejarah yang sampai ke kita itu seringkali nggak utuh. Ada bagian-bagian penting yang hilang atau sengaja dihilangkan. Dan inilah warisan terbesar Al-Kindi yang sesungguhnya. Bukan cuma penemuan-penemuannya, tapi sebuah pertanyaan abadi yang seolah-olah dia ajukan langsung ke kita hari ini. Apa kita cukup berani untuk menerima kebenaran dari manapun asalnya? Bahkan kalau sumbernya itu dari orang atau kelompok yang kita anggap berbeda atau asing. Nah, itu dia tantangan intelektual yang sebenarnya, baik dulu maupun sekarang. Dan sebagai penutup, kita pakai satu kutipan yang tajam banget dari Al-Kindi. Kutipan ini benar-benar merangkum seluruh semangatnya. Kata dia, kesombongan itu baunya lebih busuk dari bangkai. Wow, sebuah pengingat yang keras ya, supaya kita terus mencari ilmu, tapi nggak pernah lupa untuk rendah hati.